Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Yoga Religia selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Elektronik. Perkenalkan, saya Mahathir Muhammad dari Universitas Pelita Bangsa Teknik Informatika yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Elektronik, di mana akan menganalisis tentang sebuah aplikasi e-bisnis bernama Lazada. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok 5, yaitu ada saya sebagai moderator sekaligus materi, ada Diki Febriani, ada Haikal, ada Rudi Mulyadi, dan juga Sania. Baik, langsung saja ke materi. Di antara banyaknya layanan e-commerce yang ada di Indonesia, salah satu yang populer adalah toko online Lazada. Lazada Indonesia didirikan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu cabang dari jaringan retail online Lazada di Asia Tenggara. Lazada Asia Tenggara merupakan cabang anak perusahaan jaringan Rocket Internet, perusahaan asal Jerman. Sebagai pendatang baru di Indonesia pada tahun 2012, Lazada mampu merebut perhatian sebagian besar masyarakat pengguna internet di Indonesia. Berdasarkan situs website alesa.com, Lazada saat ini menempati urutan ke-11 sebagai situs yang paling sering dikunjungi. Dan peringkat tersebut menempatkan Lazada di urutan pertama sebagai situs toko online business to consumer atau BDOC yang paling sering dikunjungi. Namun kini telah banyak bermunculan kompetitor dari Lazada, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya. Dan perlahan eksistensi Lazada mulai tersalip oleh para kompetitornya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Diki Febriani. Terima kasih kepada Saudara Mahathir selaku moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai hambatan penggunaan aplikasi Lazada. Dalam penggunaan aplikasi Lazada ada 3 hambatan, yaitu pertama koneksi internet, kedua logistik, ketiga mode pembayaran. Untuk koneksi internet, Indonesia yang dikenal sebagai negara berkependudukan terbanyak keempat di dunia diketahui memiliki jumlah pengakses internet yang juga cukup banyak. Namun, tak disangka hal tersebut rupanya tak berdampak cukup baik terhadap tingkat penjualan e-commerce di Indonesia. Saat ini salah satunya yaitu di aplikasi e-commerce Lazada. Menurut situs Quartz, Indonesia berada di posisi paling akhir dari 5 negara di Asia perihal peringkat penjualan e-commerce. Dalam segi koneksi internet, dengan kualitas koneksi internet yang pas-pasan dan belum meratanya koneksi internet di semua daerah di Indonesia, semua hampir menyebut pengalaman melakukan e-commerce atau pembelian suatu barang di aplikasi Lazada menjadi kurang menyenangkan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai logistik. Sedangkan dari sisi logistik, Indonesia sebagai negara yang luas dan infrastruktur logistiknya belum kuat. Banyak daerah-daerah terpencil di pelosok yang belum terjangkau. Terkadang bisa menjadi sebuah kendala atau rintangan untuk kurir ketika akan mengirim logistik kepada konsumen tersebut. Dari segi mode pembayaran atau payment. Sementara dari sisi payment atau pembayaran, masih dibutuhkan metode pembayaran yang bisa dipakai oleh semua orang karena belum semua masyarakat memiliki kartu kredit kayak OVO, Dana, dan pembayaran lain. Mungkin salah satu pembayaran yang tepat yaitu dengan adanya sistem COD. Kenapa ya? Dengan adanya sistem COD bisa melakukan bayar di tempat. Itu salah satu cara metode pembayaran agar si konsumen bisa langsung membayar pembelanjaannya itu ke kurir secara langsung. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Haikal. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Diki
Saya akan menjelaskan manfaat menggunakan aplikasi Lazada. Yang pertama, hemat waktu dan tenaga. Melalui smartphone, kita tak perlu mengeluarkan tenaga untuk keluar rumah, mengantri di kasir, hingga menenteng banyak barang di pusat perbelanjaan. Dengan belanja online, kita bisa melihat-lihat barang hingga bertransaksi kapan saja, di mana saja, baik itu di kantor, di rumah, atau di dalam perjalanan sekalipun. Setelah itu, barang yang dibeli diantar langsung ke alamat kita. Yang kedua, bisa membandingkan harga barang. Jika kita berbelanja produk yang diinginkan di toko konvensional, tentu akan sulit untuk membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Lain halnya dengan di toko online. Kita tinggal membuka beberapa toko online sekaligus, mencari barang yang mau dibeli, lalu bandingkan harganya satu per satu, sehingga dapat melihat mana toko yang menjual produk dengan harga terbaik. Yang ketiga, punya varian barang yang lebih lengkap. Pasti kita pernah mendatangi sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli sesuatu, tapi pulang dengan tangan kosong karena barang yang dicari tidak ada. Toko konvensional memang seringkali tidak selengkap toko online, karena pelaku bisnis online datang dari seluruh Indonesia, bahkan penjuru dunia. Kita bisa mencari barang dari mana saja hingga mancanegara sekalipun. Lalu yang keempat, tersedia banyak promo. Biasanya Lazada membuat pelaku toko online memberikan banyak promo untuk menarik pelanggan. Beragam promo yang ditawarkan di berbagai tempat belanja. Inilah yang membuat banyak orang bertransaksi di dunia maya. Jenis promo yang ditawarkan oleh pelaku bisnis online juga beragam, mulai dari berupa potongan harga, poin reward yang bisa ditukarkan, hingga voucher belanja. Lalu yang kelima, pelayanan yang cukup baik. Lazada memberikan pelayanan yang cukup baik untuk pelanggannya dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Dan inilah pelayanan yang diberikan. Yang pertama, ada bayar di tempat atau bisa disebut sistem COD. Memungkinkan pelanggan untuk memesan secara online dan membayar langsung secara tunai ketika barang sudah sampai. Yang kedua, jaminan perlindungan pembeli. Segala pembelian yang dilakukan di Lazada memiliki jaminan produk asli, baru, dan bebas dari kecacatan. Jika ada kerusakan atau kecacatan, Lazada akan menukar atau mengembalikan dana dalam waktu tertentu untuk produk yang dijual oleh Lazada dan produk yang dijual oleh seller Lazada. Yang ketiga, customer service. Pelanggan dapat menghubungi customer service untuk menanyakan perihal produk terkait. Lalu manfaat yang terakhir, yang keenam, dapat melayani kebutuhan pembeli lebih efektif. Lazada cenderung lebih mementingkan kualitas dan waktu pengiriman yang menguntungkan konsumen yang sangat membutuhkan untuk mendapatkan barang yang mereka beli. Selain itu, Lazada saat ini menawarkan pembayaran seperti GCash, kartu debit atau kredit, dan COD agar memudahkan pembeli dalam bertransaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mas Rudi. Saya akan melanjutkan dari saudara Haikal sebelumnya tentang manfaat Lazada. Terus selanjutnya akan dilanjut dengan kelebihan Lazada ya. Kelebihan Lazada ini beraneka ragam. Contoh ada seperti tampilan sederhana, beraneka ragam produk yang tersedia. 3. Melayani fitur cash on delivery atau COD ya. 4. Pengiriman barang cepat. 5. Banyak diskon. 6. Bebas ongkos kirim ya. Dan ketujuh, yang terakhir, website yang user friendly ya. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Nomor 1, tampilan sederhana ya. Nah, tampilan sederhana itu Lazada mengedepankan kesederhanaan. Hal ini terlihat dari tampilan aplikasi Lazada yang sangat sederhana dan ringan. Selain itu, Lazada memisahkan fungsi berjualan dan fungsi berbelanja sehingga aplikasi Lazada mengkonsumsi lebih sedikit ruang di memori handphone Anda ya. 2. Beraneka ragam produk tersedia. Beraneka ragam produk tersedia jika kita pergi ke suatu toko, maka menjual sedikit sejenis barang tertentu akan membuat kita berpikir kalau di toko tersebut kurang bagus untuk melakukan transaksi pembelian.
Logikanya karena kalau toko tersebut kurang bagus untuk melakukan transaksi pembelian, barang yang dijual relatif sedikit. Nah, di Lazada terdapat banyak barang dan beraneka ragam walaupun masih dominasi oleh produk elektronik. Selain elektronik juga tersedia peralatan rumah tangga, perlengkapan bayi, mainan, alat musik, olahraga, buku, tas, alat kecantikan, dan lain-lain. Jika kita bisa langsung belanja banyak produk di Lazada ya. Ketiga, melayani fitur cash on delivery ya, atau singkatnya disebut COD kalau bahasa sekarang trennya. Salah satu yang membuat pengguna Lazada nyaman adalah adanya fitur cash on delivery atau COD, di mana penjual dan pembeli bisa bertemu untuk transaksi langsung. Hal ini mampu mengurangi masalah penipuan yang seringkali terjadi transaksi online. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 4, pengiriman barang cepat. Pengiriman barang cepat sebagai pembeli pasti mengharapkan barang yang ia beli cepat sampai dan tidak terjadi kerusakan ataupun cacat. Lazada seperti tahu persis kebutuhan konsumen itu karena itu mereka melakukan pengiriman barang yang cepat setelah pembayaran diterima ya. Selanjutnya banyak diskon. Salah satu di Lazada, satu lagi yang menjadi kelebihan dari Lazada adalah banyaknya diskon dan promo-promo menarik setiap waktunya sehingga banyak orang yang betah berbelanja di Lazada. Selain itu banyak bonus yang bisa pengguna dapat saat berbelanja di Lazada. Diskon merupakan salah satu hal yang sangat bikin menarik perhatian para konsumen. Konsumen dapat menghemat uang Lazada beberapa hari terakhir ini seringkali memberikan diskon kepada pelanggan. Ada yang kisaran di bawah 10% hingga diskon di atas 30% untuk beberapa produk tertentu ya. Keenam ya, bebas ongkos kirim. Ongkos kirim terkadang menjadi salah satu yang menakutkan untuk berbelanja online. Banyak sekali ya, karena cukup mahal untuk barang yang ukurannya besar. Namun Lazada memberikan kemudahan bagi para penggunanya dengan menggratiskan ongkos kirim ke lebih dari 100 kota di Indonesia dan tentunya ini cukup bagus untuk perkembangan Lazada ke depan karena pasti konsumen memilih ongkos kirim yang gratis. Ya biasalah, orang-orang Indonesia kan pengennya gratis, barangnya kualitas bagus, jadi berbagai macam. 7 ya, website yang user friendly. User friendly itu bagi orang-orang awam. Belanja di toko online terkadang menyulitkan dan membingungkan, tapi tidak dengan belanja di Lazada karena website mereka memiliki tampilan yang menarik dan navigasi yang jelas serta panduan yang cukup mudah dimengerti sehingga kita sebagai konsumen tidak akan tersasar dalam website mereka. Selain itu, lazada.co.id juga menampilkan produk-produk unggulan sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui barang yang laris dan direkomendasikan. Itulah beberapa kelebihan. Selain di atas keuntungan lain mungkin pengguna Lazada didapatkan saat berbelanja melalui aplikasi Lazada. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa membuat Anda lebih senang untuk berbelanja online melalui Lazada. Dan selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh saudari Sania. Kepada saudari Sania mohon dipersilahkan. Terima kasih buat Kak Rudi Mulyadi. Saya akan melanjutkan pembacaan materi tentang kekurangan Lazada.
Di sini ada beberapa materi tentang kekurangan Lazada. Yang pertama, pengiriman relatif lebih lama dibanding marketplace lainnya. Apalagi jika kita menemukan penjual yang lelet akan pengemasan paket atau barang yang sudah kita beli atau kita pesan. Yang kedua, tidak bisa membatalkan pesanan untuk memilih mode pembayaran. Dan yang ketiga, tidak bisa memilih kurir baik penjual maupun pembeli. Dan yang keempat, proses refund dana jika kita batalkan pemesanan lumayan lama. Yang kelima, sistem COD-nya masih sangat terbatas. Memang salah satu kelebihan Lazada adanya sistem pembayaran COD. Namun, pembayaran ini meski tampak harus diperbaharui lagi, karena hanya kota-kota tertentu yang dapat melakukan pembayaran sistem COD. Dan yang keenam, sering terjadi penipuan. Kenapa bisa disebut sering terjadi penipuan? Banyak konsumen yang mengeluh pesanan atau barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar. Yang ketujuh, konfirmasi pembayaran lumayan lama. Tentu hal ini akan membuat konsumen merasa takut, was-was, dan khawatir. Karena semua konsumen yang berbelanja di online ingin mendapatkan kepastian secepatnya. Yang kedelapan, fasilitas COD masih belum bisa banyak di kota. Fasilitas COD memang bagus untuk konsumen. Tapi sayang, untuk saat ini sistem COD hanya bisa di daerah kota Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah lainnya belum bisa untuk melakukan sistem COD. Yang kesembilan, pengiriman bisa sampai melebihi batas akhir. Yang kesepuluh, bila transaksi dibatalkan, maka dana yang sudah ditransfer sulit untuk kembali. Dan yang terakhir, layanan chat yang disebut bisa 24 jam ternyata itu tidak berlaku. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sania atas penjelasannya. Berikut tadi merupakan analisis mengenai aplikasi dari Lazada. Sebenarnya ada yang sangat menarik yang bisa kita bahas dari aplikasi Lazada. Salah satunya mengenai kompetitor lain dari Lazada, yaitu ada Tokopedia dan juga ada Shopee. Tokopedia sendiri didirikan pada tahun 2009, sedangkan Lazada tahun 2012, dan Shopee datang sebagai kuda hitam, yaitu datang pada tahun 2015. Shopee sendiri hadir pada tahun 2015 termasuk seperti juniornya dari Lazada dan Tokopedia. Tapi pertanyaannya, mengapa Shopee bisa lebih eksistensinya bisa lebih tinggi dibanding dengan Lazada, Tokopedia, dan yang lain-lainnya? Nah, ini merupakan hal yang menarik yang bisa kita bahas. Mungkin dari rekan-rekan semua yang menonton video ini bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah, mengapa Shopee bisa lebih eksis, bisa lebih diminati rakyat Indonesia dibandingkan dengan aplikasi e-commerce lainnya seperti Lazada dan Tokopedia dan lain-lainnya. Padahal Shopee datang lebih terakhir sebagai junior dari e-commerce lainnya. Itu yang sangat menarik yang bisa kita bahas. Namun karena waktu kita terbatas, kita hanya bisa menganalisis aplikasi dari Lazada. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like video, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.